Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Hikmatul Maula NIM 128 akan menjelaskan tentang contoh bentuk-bentuk hadis dan poin-poin penting dalam kehujahan hadis. Bentuk-bentuk hadis Nabi. Dilihat dari segi bentuknya, hadis diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, hadis qauli atau hadis yang berupa ucapan, berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan syariah, akhlak maupun yang lainnya. Kedua, hadis fi'li atau hadis yang berupa perbuatan, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, sholat, haji, dan lain-lain. Yang ketiga, hadis taqriri atau hadis yang berupa persetujuan, hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat, hadis ahwali atau hadis yang berupa hal ihwal. Hadis yang berupa hal ihwal, Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam kategori hadis ahwali. Pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau, seperti bertutur kata, makan, minum, berjalan, menerima tamu, bergaul, bersama masyarakat, dan lain-lain. Kedua, hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Kelima, hadis sami atau hadis yang berupa cita-cita. Hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan, hadis sami belum terwujud, tetapi masih berbentuk keinginan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa sesudahnya. Oleh sebab itu, hadis sami ini bukan perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifat, tetapi perbuatan yang akan dilaksanakan Nabi pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya, kehujahan hadis dan fungsinya. Kehujahan hadis dan argumentasinya. Kehujahan hadis adalah dapat tidaknya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam untuk membuktikan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam. Para ulama hadis mengemukakan beberapa argumentasi, baik dilihat dari segi operasional dan teologis, Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'. Yang pertama, argumentasi rasional atau teologis. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan menaati Nabi. Dengan demikian, menerima hadis sebagai hujah merupakan bagian yang tidak terpisah dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah. Jika tidak beriman kepada Rasulullah, maka ia tergolong kafir karena tidak memenuhi salah satu rukun Islam yang 6. Kedua, argumentasi Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting dalam kaitan agama. Beliau diberi tugas untuk menjelaskan Al-Quran sebagai suri tauladan dan yang wajib diikuti umat Islam. Di samping itu, umat Islam wajib mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, argumentasi hadis. Banyak hadis yang menggambarkan tentang pentingnya taat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pasal Rasul agar menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Bila umat Islam berpegang teguh kepada dua sumber hukum ini, maka mereka akan selamat. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis bila ditinjau dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber adalah ajaran Islam adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud dan subutnya Al-Quran adalah qat'i. Sementara hadis, kecuali yang berstatus mutawatir adalah zanni al-wurud. Oleh karenanya yang bersifat qat'i atau pasti didahulukan daripada yang zanni atau relatif.
Argumentasi lain yang dikemukakan para ulama dalam memposisikan hadis pada posisi kedua setelah Al-Quran adalah melihat fungsi hadis yang menjadi penjelas dan menjabarkan Al-Quran. Sudah nyata bahwa sesuatu yang dijelaskan atau al-mubayan, yaitu Al-Quran, kedudukannya lebih tinggi daripada hadis sebagai al-bayan. Bukan berarti al-mubayan juga tidak ada. Argumentasi selanjutnya adalah hadis Mu'adz yang menyatakan secara tegas tentang urutan kedudukan antara Al-Quran dan hadis atau sunnah. Beberapa argumen di atas menjelaskan bahwa kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Namun hal tersebut tidak mengurangi nilai hadis, karena pada hakikatnya Al-Quran dan hadis sama-sama wahyu Allah. Hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan diperinci. Oleh karena itu, disinilah perlu hadis-hadis sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Fungsi Rasulullah sebagai penjelas atau bayan Al-Quran bermacam-macam, yaitu yang pertama, bayan at-taqrir. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat dan memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai penafsir Al-Quran ada 3, yaitu menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang mujmal atau bersifat global, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, dan memberikan batasan atau tasydid. Yang ketiga, bayan tasyri'. Terhadap fungsi hadis yang pertama dan kedua, para ulama telah sepakat. Namun terhadap fungsi yang ketiga, yaitu fungsi tasyri' atau penetapan hukum yang tidak diatur sama sekali oleh Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang melihatnya sebagai hukum yang secara permulaan ditetapkan oleh hadis, dan ada yang melihatnya sebagai hukum yang asalnya tetap dari Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nas. Fungsi bayan nas ini hanya berlaku pada hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur, sementara hadis ahad ditolaknya. Perkataan dan perbuatan Rasul yang bukan syariat. Perkataan, perbuatan, tahrir Rasulullah merupakan syariat yang harus ditaati oleh kaum muslimin. Selama perkataan, perbuatan, dan tahrir tersebut muncul dari beliau dalam kapasilitasnya sebagai Rasulullah dan memang dimaksud sebagai undang-undang umum yang wajib ditaati. Tetapi perlu disadari bahwa di sisi lain beliau juga sebagai manusia biasa, yang sudah barang tentu ada beberapa perkataan dan perbuatannya yang bukan termasuk syariat yang harus ditaati dan diikuti. Perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan beliau yang bukan merupakan syariat yang harus ditaati dan diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai manusia biasa, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, dan lain-lain. Namun perlu diperhatikan, apabila perbuatan kemanusiaan tersebut didukung oleh dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah tuntutan, maka perbuatan tersebut termasuk hukum syariat Islam berdasarkan petunjuk dalil tersebut. 2. Segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam melakukan keduniaan, misalnya tindakan Rasulullah pada waktu perang Badar. Beliau menempatkan satu divisi angkatan perang di suatu tempat yang menurut beliau adalah tempat yang strategis. Yang ketiga, segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah dan ada dalam syarak yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau hanya khusus bagi beliau sendiri. Misalnya tindakan beliau mengawini wanita tanpa mahar, dan diperbolehkannya beliau menikah lebih dari 4 istri. Perbuatan ini berlaku khusus bagi Nabi, bukan untuk umatnya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.